Halo, kami dari kelompok Pikachu yang beranggotakan saya, Reginald Evan, dan dua teman saya, Michael Hizkia Wicaksono dan David Mulyono, ingin mempresentasikan tentang apa yang kami kerjakan. Kami memiliki persamaan Y sama dengan 1 plus setengah X kuadrat plus seperempat X pangkat 3 plus 2X pangkat 4. Nah, langkah awal yang kami ingin cari yaitu tabel awal, lalu mencari konstanta dan pencocokan data. Di mana tabel awal kita memiliki X itu 0 sampai 10 dan T-nya kita bisa mencari dengan kebalikan dari X, di mana kalau misalkan X-nya sama dengan 0, T-nya min 10, X-nya sama dengan 1, T-nya min 9, dan seterusnya seperti itu. Lalu kita ingin mencari Y dengan cara memasukkan nilai-nilai X tadi ke dalam persamaan Y, di mana kita akan menemukan jawabannya seperti yang ada di Excel ini. Nah, lalu kita ingin mencari B, di mana B1 itu yang paling bawah. Nah, B1 kita bisa cari dengan menyamakan dengan Y yang di sebelahnya saja. Lalu untuk mencari B yang kedua, kita menggunakan Y yang tadi sama dengan Y yang X yang sama dengan 9 ditambah dengan B1 tadi. Yang atasnya lagi, kita dapat mencari dengan cara yang Y sama X sama dengan 8 tadi dikurang dengan B sama dengan yang B1 dan ditambah 2B2. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita menggunakan prinsip segitiga Pascal, di mana ada plus minusnya dan angka segitiga Pascal tersebut. Lalu untuk di penccocokan data, kita kalau misalkan yang paling bawah sama, kita hanya menggunakan sebenarnya saja. Jadi masih sama 19.810. Nah, pencocokan data kedua, kita menggunakannya yang tadi yang 199.810 ditambah 81.844,75 dikali dengan min 1. Nanti hasilnya akan seperti ini, 117.165,25. Yang di atasnya kita bisa mencari dengan cara F18 atau 199.810 ditambah 81.844,75 dikali dengan minus 2 ditambah 29.327,5 dikali minus 2 dikali minus 2 plus 1 per 2 faktorial, dimana nanti kita akan menemukan pencocokannya yaitu 65.448. Nah, setelah ditemukan semua, pencocokan data itu harus sama dengan nilai Y-nya. Jika tidak sama, pasti ada kesalahan. Sekarang saya David Mulyono akan menjelaskan tentang interpolasi dan juga ekstrapolasi. Interpolasi sendiri merupakan suatu cara menentukan nilai dua titik yang diketahui. Pertama-tama kita mencari dulu titik kita menentukan nilai X, yaitu dari 1,3 sampai 9,3, karena 1,3 sampai 9,3 terdapat di range-nya yaitu 0 sampai 10. Untuk T sendiri bisa didapatkan dengan cara menjumlahkan X dengan min 10. Untuk Y bisa didapatkan dengan cara memasukkan nilai X kepada persamaan Y, yaitu 1 tambah setengah X kuadrat tambah seperempat X pangkat 3 tambah 2X pangkat 4. Untuk pencocokan data bisa didapatkan dengan cara metode segitiga Pascal, yaitu dengan menjumlahkan nilai-nilai yang ada di tabel awal. Yang pertama-tama dengan menjumlahkan 199.810 dengan 81844,75 yang dikalikan dengan min 8,7 ditambah dengan 29327,5 dikali dengan min 8,37 yang dikalikan dengan min 8,7 ditambah 1 di per 2 dan seterusnya. Untuk ekstrapolasi kurang lebih sama. Ekstrapolasi sendiri itu dia menghasilkan titik baru dalam suatu jangkauan data yang diketahui. Jadi di sini kita X-nya pakai 11 sampai 20 dengan nilai T yang bisa didapatkan dengan cara yang sama, yaitu menjumlahkan nilai X-nya dengan min 10. Nilai Y-nya sendiri
bisa didapatkan dengan masukkan ke persamaan yang sama, yaitu Y sama dengan 1 tambah setengah X kuadrat ditambah 1/4 X pangkat 3 tambah 2X pangkat 4. Untuk mencocokkan datanya, sama seperti sebelumnya, yaitu dengan menjumlahkan dengan menggunakan metode segitiga Pascal. Nah, untuk yang pertama itu contohnya masih sama, yaitu 199810 dijumlahkan dengan 818,44 yang dikalikan dengan 1 dijumlah dengan 29327,5 ini dikalikan dengan 1 yang dikalikan dengan 1 tambah 1 per 2 ditambahkan dengan 8698,5 yang dikalikan dengan 1 dan seterusnya. Oke, selanjutnya saya Michael Hiskia akan melanjutkan hasil dari data dari kita tadi ekstrapolasi untuk perhitungan ekstrapolasi untuk melihat rataan, yaitu dengan menggunakan orde-orde. Nah, pertama kita kan udah bikin tabel ini seperti ini terlebih dahulu. Lalu kita lihat bahwa nilai X dan T itu sebenarnya sama dengan yang ada di ekstrapolasi. Jadi kita tinggal ini saja, sama saja. Lalu untuk nilai dari orde-orde itu juga sama seperti yang di atasnya, itu di tabel ini ekstrapolasi. Lalu untuk jumlahnya kita tinggal sama aja, jumlah data ya memang ada 10. Lalu untuk rata-rata tinggal kita bagi aja nih jumlah data sama data jumlah total dengan jumlah data. Nah, terus yang menarik ada di ini nih order 2. Order 2 tentunya yang di awalnya sama dan di order 3 juga sama. Lalu yang kedua itu adalah penjumlahan dari yang pertama sama 2 di order 2. Di order 1 nih, buat yang kedua di order 2 itu penjumlahan di yang pertama dan yang kedua di order 2. Nah, ini kita lihat ini yang ketiga. Jadi total cuma sum dari itu semua. Jadi ini berketerusan seperti ini ya. Ini kita contoh yang di 10 seperti ini. Rumusnya sum dari awal sampai akhir. Sama yang di order 3 yang awalnya sama. Cuman untuk contohnya nih coba lihat. Nah, untuk di situ kita sum dari order 2-nya seperti itu. Nah, lalu kita lihat nih jumlahnya kenapa bisa 220 dan 55 karena deret Newton. Nah, kita lihat nih tuh deret Newton 10 kali 10 plus 1 per 2 untuk yang di order 2. Nah, hasilnya jadi 55 nanti. Jadi itu kan deret Newton tuh berketerusan. Nah, terus kita nanti coba cek di order 3. Lihat kan, di situ juga deret Newton, penerapan deret Newton. Dan sekarang di order ketiga kelanjutannya dari deret Newton tersebut, yaitu di 10 dikali 10 plus 1 per 2 dikali yang tadi itu bisa dibaca. Lalu untuk rataan tinggal dibagi aja sama di order 2 kayak gitu, di order 3 kayak gini, dan hasilnya seperti yang kita bisa lihat di layar. Nah, selanjutnya untuk mengecek kebenarannya kita pakai tabel yang sampingnya ini, yaitu dari B0 sampai B10. Nah, isi dari situ kan kita lihat itu F18 ya, F18 kali 10 dan seterusnya. Sebenarnya F18 tuh apa sih? F18 tuh kita lihat dari tabel awal lagi. Jadi B0 yang kita udah cari di tabel awal. Yang tadi kan B0-nya di atas, tapi yang di tabel awal tuh B0-nya di bawah. Itu aja bedanya. Nah, lalu kita kali 10. 10 sebagai jumlah data kita. Nah, terus selanjutnya kita bisa lihat di tabel formula itu bahwa ada kelanjutan deret Newton juga yang sudah kita terapkan tadi. Nah, yang tadi kan kali 10. Nah, ini bawahnya kan tadi kali F17. Nah, F17 tuh B1-nya. Jadi gitu doang sebenarnya. Jadi yang tadi awal ini cuma dibalik doang, B0-nya di atas, yang kalau dari tabel awal B0 yang di bawah. Nah, terus kita lihat tuh deret Newton-nya bertambah terus. Nah, terus lihat nih kita yang kelima, deret Newton-nya sampai kelipatan ke-6 gitu. Lalu buat sumnya ya kita sum aja dari B0 sampai B10. Jumlah datanya sama kayak yang tabel sebelumnya, 10, 55 sampai 220. Rata-ratanya dapat segitu, dapat dari jumlah total itu dibagi jumlah data. Nah, oke.
Nah, selanjutnya buat yang di order 2. Order 2 ini jadi deret Newtonnya berlanjut gitu. Kita lihat kan ini 10 dikali 10 plus 1 per 2. Nah, selanjutnya juga berkelanjutan. Nah, tapi kita lihat nih perbandingan order 1 dan order 2. Jadi berbeda seperti itu. Jadi di order 1 itu mulai dari kali 10, tapi order 2 itu mulai dari deret Newton yang kita pakai di B1-nya order pertama. Kita lihat tuh kan sama kalau di tabel formulanya. Nah, terus ya udah tinggal dilanjutin ke bawah di order 2. Nah, seperti itu. Yang tadi kan udah 10 plus 1. Nah, ini kan sekarang sampai 10 min 2, maaf. Nah, di order 3 juga seperti itu. Jadi deret Newtonnya loncat satu langkah terlebih dahulu. Jadi order 3 tadi lihat kan, kita mulai dari yang 10 min itu. Nah, kita lihat tuh order 2 yang terakhirnya seperti itu sampai 6 kan, sampai kelipatan 6, yang ketiga sampai yang ke-8, dan yang tadi order 2 sampai yang 7. Kita lihat deret Newtonnya cuma loncat satu gitu. Jadi apa yang di B1-nya order pertama itu merupakan B0-nya order 2, dan di order 3 merupakan deret Newtonnya sama kayak di B1-nya order 2. Udah seperti itu. Sekian dari pekerjaan kami. Terima kasih.